Sri Mulyani harus buktikan dirinya bersih dari skandal Rp300 triliun. Transaksi gelap hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK itu kabarnya tak pernah diurus sejak 2009 sampai tahun 2023. Presiden Jokowi udah nggak mampu. Itu artinya pembantu-pembantunya juga udah nggak mampu. Ya bubar aja kan, supaya ada pengganti baru. Kronologi munculnya kabar transaksi gelap ini diawali pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Profesor Mahfud MD, saat beliau berada di Yogyakarta pada 8 Maret 2023. Itu memang yang sedang terjadi. Orang mencari strong leader karena menganggap bahwa selama ini kok bolak-balik nggak bisa menyelesaikan soal yang ada adalah keluh kesah. Jadi hal-hal semacam ini yang membuat orang anggap oh ya memang pemburukan berlangsung terus dan orang berpikir bukan lagi soal akhir bukan tapi akhir kekuasaan kan begitu inti pikirannya tuh. Presiden Jokowi sedang galau menjelang akhir masa jabatannya, seperti yang disampaikan oleh seseorang mengeluh terhadap Presiden Jokowi yang sibuk menyiapkan putra mahkota atau berkampanye padahal di akhir masa jabatannya. Bisa-bisa juga nih Pak Jokowi ini dikudeta. Jadi masalah itu yang membuat rakyat akhirnya dari awal pekan sampai akhir pekan itu merasa was-was. Kalau toh memang benar 300 triliun itu benar adanya terjadi transaksi gelap atau transaksi yang mencurigakan, saya kira dari sisi moral kenegaraan ini sangat tidak bisa diterima. Apalagi kalau transaksi 300 triliun itu transaksinya itu melibatkan banyak pejabat negara yang ansih ini itu dituding ya oleh Profesor Mahfud MD itu yang ada di kalangan Kementerian Keuangan. Dan ini memang agak berbeda dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Agak miris juga melihat presiden kok kemudian tiba-tiba khawatir, takut, kemudian seperti ada beban untuk mengakhiri masa jabatannya sehingga perlu memastikan bahwa kalangan istana lah yang akan menang. Bahkan tidak itu saja, sebelum khawatir ini presiden sebelumnya tidak mau step down. Presiden Jokowi itu dihantui rasa takut senang jabatannya berakhir. Ya, yang menjadi masalah itu bukan sekedar jabatan akan berakhir, tetapi apa yang telah dilakukan ini kalau tersangkut masalah hukum dan lain sebagainya itu juga harus dipertanggungjawabkan dan keseret ke sana kemari. Ini yang tampaknya membuat bukan hanya takut tetapi panik. Sri Mulyani harus buktikan dirinya bersih dari skandal Rp300 triliun. Korupsi besar di mana-mana, rakyat terperangah. Ada Rp300 triliun yang diduga hilang lewat pencucian uang di Kementerian Keuangan. Sebelum ini, Rafael Alun Trisambodo RAT Pegawai Eselon 3 Direktorat Jenderal Pajak DJP punya kekayaan resmi 56 miliar. Plus 40 rekening bank yang menjadi tempat hilir mudik dana sebesar 500 miliar. Fantastik. Rafael kemudian disusul pamer kekayaan Kepala Bea Cukai Yogyakarta dan Kepala Bea Cukai Makassar puluhan miliar. Ini semua diperparah oleh puluhan atau ratusan pegawai DJP yang tidak membayar pajak. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Apakah mereka ini saja yang perbuatan tercela? Tidak mungkin. Ini hanya fenomena gunung es. Baru terungkap bagian puncaknya saja. Segunung lagi yang perlu dilacak. Rakyat selarang kehilangan kepercayaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati SMI tidak punya wibawa lagi. Orang selama ini dipersepsikan bersih, kerja keras, terbaik di Indonesia, kini harus menjawab sorotan mata rakyat. Tidakkah SMI terlibat mengingat isu 300T yang telah berlangsung sejak 2009 itu? Mungkinkah dia bersih di tengah kubangan duit yang sangat banyak itu? Publik menunggu jawaban. Bu Menteri harus membuktikan dirinya bersih dari dugaan skandal 300T itu. Dia tidak cukup mengandalkan pernyataan terbaru Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bahwa transaksi mencurigakan itu bukan korupsi. Sebab,
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan dengan jelas bahwa transaksi bermasalah itu terjadi di DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Kalau dicermati pernyataan Ivan yang dimuat media massa, tidak ada ketegasan. Ivan, dalam klarifikasinya, mengatakan yang 300T itu bukan korupsi melainkan temuan kasus yang dilaporkan ke Kemenkeu. Klarifikasi Ivan malah mengaburkan, bukan membuat clear isu 300T. Karena itu, Sri Mulyani harus menyerahkan skandal ini kepada tim audit independen yang meliputi banyak akuntan publik non-pemerintah. Mereka akan diseleksi ketat oleh kalangan perguruan tinggi. Biarkan mereka melakukan pemeriksaan komprehensif. Jangan dicampuri. Sri Mulyani harus membuktikan dirinya bersih dari skandal 300T itu.